Ni Yuntian mendengar ini kesepakatan. Besok Raja Abadi Qin akan mengikuti Ni ini untuk melaporkan kasus ini. Ketika kami kembali, kami akan mendirikan toko. Pada akhirnya, Ni Yuntian dan partainya diselesaikan. Saudara laki-laki Ni Yang Ni Yue, Ni Yuluo, dan Qin Yichen. Qin Yichen sedikit terkejut bahwa Ni Yuluo memiliki setengah langkah dalam kekuatan surga abadi. Dan mereka masih 6 putri keluarga Ni. Selain dukungan kuat dari keluarga Ni, metode kultivasi sekte abadi Yuan Surgawi juga terbukti. Masalahnya sudah selesai. Di pagi hari berikutnya, Ni Yuntian berkumpul di mansion. Tanpa banyak gosip, sebenarnya persidangan tersebut tidak dianggap fatal, tetapi kebanyakan saling bersaing. Namun tidak terkecuali dalam segala hal. Di Pulau Bailuling, bukan tanpa Immortal Beast yang tidak bermoral untuk hinggap, tetapi dapat dilihat bahwa Ni Yuntian harus siap sepenuhnya. Selain kekuatannya yang luar biasa, pasti ada banyak harta dari keluarga Ni. Pergi, Ni Yuntian menyapanya, dan dia siap untuk bergegas ke Immortal Sect. Sebelum pergi, dia melihat Ni Yunhua dengan tangan melingkari dadanya dan menjulurkan bibirnya. Hei, jangan seret penampilan dua saudara laki-lakiku. Ini tentang wajah keluarga Ni saya. Kata-kata itu masih tidak memberikan wajah Qin Yichen. Tetapi pada saat ini, mulut Qin Yichen penuh humor. Tetapi dia tidak marah. Tetapi sedikit bersandar. Dan memang tinggi badannya memang lebih tinggi dari Ni Yunhua, yang masih remaja. Memang jarang menjadi begitu abadi pada usia ini. Tapi, ada orang yang lebih baik dari yang mulia 9 milikmu. Misalnya, Qin Yichen sendiri. Anda. Begitu kata ini keluar, wajah Ni Yunhua tiba-tiba berubah. Dan amarahnya tiba-tiba muncul. Bakat bawaannya mungkin bukan yang paling mempesona dari keluarga Ni, tapi itu pasti tidak buruk. Kuncinya ada di dunia peperangan timur. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini kecuali para tetua. Namun, Qin Yichen telah berdiri untuk mengejar Ni Yuntian, meninggalkan Ni Yunhua dengan pandangan ke belakang. Ni Yunhua merosot dadanya dan menyaksikan Qin Yichen pergi, sementara Ni Yuntian melirik ke belakang, tapi ada kejutan lain di matanya. Dia benar-benar tidak menyangka Qin Yichen berani menghadapi Ni Yunhua di tempatnya sendiri. Meskipun itu bukan kalimat yang sepele, itu juga belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Ni Yuntian memilih diam karena dia harus mengakui bahwa Qin Yichen memang memenuhi syarat untuk mengatakannya. Ketika saya memikirkan hal ini, Ni Yuntian sendiri tidak dapat mempercayainya. Ini mungkin satu-satunya keberanian selain 4 pejuang perang utama, Heaven's Chosen, yang juga memiliki kepercayaan diri untuk mengajarkan keberadaan seorang pangeran pertempuran. 9 saudara, tetap sehat, jangan membuat masalah. Setelah meninggalkan kalimat ini, Ni Yuntian pergi, meninggalkan Ni Yunhua sendirian dengan amarah dan keterkejutan. Dua kakak bahkan tidak membantu dirinya sendiri. Dia berani memarahiku barusan. Bukankah seharusnya dia mengajari pria itu dengan baik? Tunggu, bukankah Immortal Monarch 2 Heavenly Layer? Dalam beberapa tahun, aku. Ni Yunhua berjalan di halaman dan menggertakkan giginya, tetapi setengah dari suaranya tiba-tiba berhenti. Tidak ada yang bisa berbohong padanya. Bahkan setelah beberapa tahun, dia benar-benar tidak percaya diri berada di antara lapisan surgawi 4 Raja Abadi. Terlebih lagi, biarkan dia membunuh pemilik domain sekarang, meskipun dia tidak mau mengakuinya. Tetapi Ni Yunhua tahu bahwa dia, sepertinya tidak mungkin. Belum lagi Qin Yichen pada awalnya, menghadapi masalah internal dan eksternal, ia mampu membawa pulang 100 battle domain. Sebagai Ni Yuntian, dia secara alami memenuhi syarat untuk terbang di atas kota asal surgawi. Ketika Qin Yichen bertanya-tanya di mana sekte abadi Yuan Surgawi berada, dia tiba-tiba melihat riak seperti gelombang air muncul di udara. Hai, sosok Ni Yuntian terbang ke dalamnya, dan Qin Yichen 4 orang mengikuti. Tubuh kelima orang itu menghilang, dan sepertinya tidak ada petunjuk tentang kota asal surgawi. Pada saat ini, Qin Yichen hanya merasa bahwa pandangannya tampak bergejolak, dan bahkan memiliki perasaan yang luar biasa di ruang lain. Sekte abadi Yuan Surgawi ini, benar-benar menemukan misteri. Setelah beberapa napas, pandangan Qin Yichen tiba-tiba terbuka. Dan yang memenuhi matanya adalah langit dan bumi baru dari sisi lain. Sekte abadi Yuan Surgawi, benar-benar seperti yang dia bayangkan, seperti alam abadi. Spiritual Qi berubah menjadi kabut dan melayang di langit, jalur Chongsan Junling. Itu yang disebut gunung tidak tinggi, tetapi ada peri untuk roh. Udara semakin melayang di udara, ada tangga batu yang tak terhitung jumlahnya dengan bunga dan lumut hijau, penuh perasaan panjang dan kuno. Dari waktu ke waktu, Anda dapat melihat 3 kelompok 20% disiplin ilmu. Punya misi, tapi Ni Yuntian juga mendarat, di dalam sekte. Tanpa hal-hal yang mendesak, dia biasanya tidak akan terbang. Qin Immortal Monarch, ayo pergi, menepuk bahu Qin Yichen. Tetapi melihat apa yang dipikirkan Ni Yuntian, transmisi suara berkata, kepada Qin Immortal Monarch, jika seseorang bertanya nanti, Anda dianiaya dan mengaku sebagai bawahan keluarga Ni saya dan pembantu terpercaya.
Meskipun dia adalah pangeran kedua dari dunia peperangan timur, dia tahu bahwa status Qin Yichen di dunia peperangan utara sama sekali tidak rendah. Bahkan perbedaannya adalah bahwa yang pertama tidak memiliki hubungan darah dengan perang tanpa akhir itu saja. Qin Yichen tidak peduli. Kepala-kepala menyatakan pengertian, dan mereka berlima berbaris sepanjang jalan, sesekali menghadapi murid dan diaken yang lewat. Saat bertemu Ni Yuntian, dia tidak bisa menahan diri untuk berdiskusi dengan semangat. Lihat, bukankah itu Senior Brother Heavens? Mengapa dia kembali? Saya mendengar bahwa anak-anak dari Tetua Agung akan pergi ke Pulau Bailuling untuk uji coba. Ah, aku khawatir Pulau Bailuling akan ramai. Tapi, siapa pemuda di samping Yun Senior Brother Heavens? Aku belum pernah bertemu. Bukankah seseorang yang bepergian dengan Yun Senior Brother Heavens? Wajah yang baik. Ada banyak orang yang berpengetahuan luas yang tampaknya mengetahui aturan percobaan yang ditetapkan oleh 10 Tetua Agung. Tetapi yang membuat mereka bertanya-tanya adalah mengapa Ni Yuntian membawa lapisan surgawi 2 Raja Abadi. Sebagai kakak senior Ni, tidak sulit menemukan pendamping yang lebih baik. Semua orang ingin tahu tentang Qin Yichen, tetapi karena identitas Ni Yuntian, mereka takut untuk berbicara. Selain itu, meskipun teori alam Qin Yichen tidak lebih baik dari Ni Yang dan yang lainnya, itu lebih baik daripada kebanyakan murid Sekte Abadi Yuan Surgawi. Qin Yichen dan yang lainnya berjalan di luar sebuah kuil. Ini adalah tempat di mana Sekte Abadi Yuan Surgawi secara khusus mengadakan ujian. Namun, Qin Yichen menemukan bahwa beberapa surga terpilih telah tiba sebelum mereka. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini sebanding dengan pesta Ni Yuntian, pilihan surga. Mereka mengenakan pakaian mewah dan didekorasi dengan elegan, dan mereka semakin percaya diri dalam berbicara dan tertawa. Bahkan nafas beberapa dari mereka bahkan lebih lingning daripada Ni Yuntian. Dan mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam persidangan, para pendamping yang mereka bawa juga luar biasa. Anda tidak perlu menebak, ini pasti elit dari setiap lapisan penyaringan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang sangat baik untuk mereka sendiri. Ke depan, tidak ada yang hadir kurang dari setengah langkah dari surga abadi. Oleh karena itu, Heaven Immortal setengah langkah Qin Yichen tampak sangat menarik. Ketika Ni Yuntian tiba, dia melihat mata seorang pemuda dengan brokat perak biru, mengakhiri percakapannya dengan rekannya, dan datang sendiri. Ni Yuntian, lama tidak bertemu begitu besar. Ni Yuntian masih terus tertawa. Tetapi melihat transmisi suara Ni Yang Xiang Qin Yichen, ini adalah putra mahkota ketiga dari keluarga Li Yang.